berita dan info medis bersama PT Puskesmas Perawatan Hotel Kota Kediri. Baik, hari ini hari Sabtu 12 Maret 2022, Bingkai sudah memasuki episode yang ke-64 dan kali ini Bingkai berada di kampus IIK Strada Indonesia Kota Kediri yang beralamatkan di Jalan Manila nomor 37, Sumber EC Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Baik, kali ini Bingkai membawakan tema yaitu kurikulum berbasis lapangan, bukti IIK Strada komitmen menciptakan lulusan yang mahir membuka lapangan kerja. Baik Sobat Bingkai, saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini. Di sebelah saya ini, duduk di tengah, ada Dr. Haji Sentot Imam Suprapto, Magister Management, Rektor IIK Strada Indonesia Kota Kediri. Selamat siang dokter. Selamat siang. Saya dokter G. Alhamdulillah. Baik, sebelah sana ada kapus dari Puskesmas Perawatan Kota Kediri. Saya perkenalkan Dr. Ediani Rosiwardani. Sobat Bingkai nggak asing ya. Terima kasih dokter sudah direkan kita sampai di kampus IIK Strada Indonesia Kota Kediri. Baik, jangan lupa ikuti kita hingga 1 jam ke depan. Kita live di 3 channel kali ini. Yang pertama di Instagram kita dengan nama Instagramnya puskesmas_perawatan_ht. Yang kedua di line Facebook dengan alamat Facebook kita Puskesmas dengan huruf B besar spasi perawatan dengan huruf B besar spasi letih dengan huruf N besar. Dan kita juga live di channel YouTube Strada Indonesia dengan alamat YouTube-nya Strada TV. Sekali lagi alamat YouTube channel YouTube-nya Strada TV. Dan jangan lupa lontarkan setiap pertanyaan dari Sobat Bingkai dan Sobat Strada semua di kolom komentar Instagram, Facebook, dan channel YouTube yang nanti akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber yang ada di sini. Baik, langsung aja kita masuki materi. Dokter Sentot, mungkin bisa diberikan sedikit wawasan kepada Sobat Bingkai dan Sobat Strada semua tentang tema kita kali ini, dokter. Silakan dokter. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu nikmat yang luar biasa pada pagi hari ini kita bisa menyapa dan berkomunikasi secara virtual, yaitu melalui Bingkai. Bingkai yang merupakan satu brand name dari sebuah pusat, meskipun itu tidak di Jakarta, tidak di ibu kota Nusantara, tapi pusatnya adalah di Puskesmas Ngetik. Puskesmas Perawatan Hotel, dokter. Suatu hal yang sangat luar biasa yang dari sebuah kelurahan kita akan menyapa dunia. Ya. Jadi jangan kita merasa terkungkung, merasa tertutup karena kita hanya bekerja di sebuah puskesmas. Tapi tunjukkan bahwa puskesmas akan bisa merubah dunia. Insya Allah dokter. Siapa saja yang berperan di dalam prosesi sebuah perubahan atau pelayanan, di dalam memberikan pelayanan yang terbaik, apakah itu di puskesmas, apakah itu di rumah sakit, apakah itu di klinik swasta. Salah satu ikon kita di Kota Kediri adalah Puskesmas Perawatan Ngetik yang ada di Kecamatan Pesantren. Ya. Dan apa hubungan dan peran kita antara Strada sebagai sebuah institut ilmu kesehatan dengan Puskesmas Ngetik? Ada suatu hal yang menarik sebagai benang merah yang menyambung kami dari institusi pendidikan tenaga kesehatan dan Puskesmas Ngetik sebagai pusat layanan publik di bidang kesehatan. Tidak bisa dipisah dan dilepaskan, karena di dalam proses perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, semuanya bertumpu dan berawal dan dimulai penyelesaiannya di layanan fasilitas kesehatan pertama, yaitu puskesmas.
dan kita belajar banyak sebagai sebuah institusi pendidikan bahwa alangkah indahnya apabila kesempatan belajar tidak hanya di tempat kami di akademi atau di kampus, tapi juga di lapangan. Nah, itu yang menjadi satu benang merah bagi kita, dan bukan layangan putus ya, tapi benang merah gitu ya, bahwa kita akan membuat satu agreement, satu kerjasama. Kita menyiapkan SDM yang nantinya akan siap untuk membuka lapangan pekerjaan. Kami sangat menginginkan bukan mencari pekerjaan. Alumni yang kita luluskan adalah manusia kesehatan yang tangguh, yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu moto dari kami, bahwa bersama dengan Strada Indonesia, sebuah institut ilmu kesehatan yang ada di Kota Kediri, kita siap mencetak alumni yang berbasis pembuka lapangan kerja. Mungkin itu mencipta ya. Alumni berbasis lapangan kerja. Baik, ini sesuai dengan tema kali ini dokter ya, kurikulum berbasis lapangan, bukti IKA Strada menciptakan lulusan yang mahir membuka lapangan kerja. Berarti intinya diharapkan dari lulusan IKA Strada bisa dengan sendiri membuka lapangan kerja, bukan mencari lapangan kerja, tapi lebih membuka lapangan kerja. Ya. Bisa diperjelas lagi dokter tentang tema kali ini, kurikulum berbasis lapangan. Itu yang dimaksud seperti apa dokter? Kurikulum berbasis lapangan sebetulnya sangat sederhana, dan itu biasanya sudah dilakukan oleh kita atau teman-teman kita yang dulu belajar dan lulusan dari sebuah institusi pendidikan. Kami sudah melakukan sebuah rumusan bahwa apa dan siapa yang nantinya akan siap membuka lapangan pekerjaan, yaitu dengan garansi 4G. 4G? Iya. Ya, meskipun dari Sumber EC atau Jalan Manila kita mencoba membedah dunia dengan 4G ini. Bisa diperjelas lagi dokter? Ya. Ini masalahnya kemungkinan sobat-sobat Bingkai dan Strada itu pada pengen tahu sih Strada itu ada kemajuan lagi apa sih, penasaran banget. Kok sepertinya yang maju di Kota Kediri atau mungkin di kota-kota lainnya adalah IKA Strada Indonesia yang saat ini bertempat di Kota Kediri dokter. Mungkin bisa diperjelas yang tadi dokter maksud 4G tadi. Oke, 4G adalah 4 kompetensi atau 4 janji kita dalam mencetak tenaga kesehatan, yaitu adalah tenaga yang nantinya sebagai alumni yang mempunyai kompetensi. Nah, kompetensi ini dibuktikan alhamdulillah dengan mengikuti uji kompetensi. Kampus kita yang ada di Sumber EC Jalan Manila 37 ini sudah mempunyai pusat untuk uji kompetensi yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Berarti langsung bisa mengadakan sendiri di kampus IKA Strada? Bisa, dengan pengawalan secara kualitas oleh tim dari Dikti, sehingga kita melaksanakan pelatihan, bimbingan, dan menghantar kelulusan dari para tenaga kesehatan itu tidak abal-abal. Tidak abal-abal. Ya, itulah yang kita harus sampaikan, bahwa kita siap, ya. Dan terbukti bahwa sekitar dari yang terakhir yang kita lakukan ada sekitar 95% lulus dari uji kompetensi. Uji kompetensi. Keren sekali. Ya. Jadi itu Ibu Kepala Puskesmas, mungkin ada sedikit komplain dari masyarakat, kenapa kok masih kurang ini. Bagaimanapun juga kami mencoba mencetak itu yang terbaik, tapi ternyata tuntutan masyarakat itu begitu cepat, perubahannya begitu cepat.
lebih banyak tuntutan di lapangan dokter ya. Betul. Jadi Ikastrada yang pasti tetap mengikuti tuntutan yang Iya. ada, menyesuaikan sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan yang ada di masyarakat. Begitu, Iya. dokter? Oleh karena itu kita membuat satu standarisasi melalui 4G ini yang dimana lulusannya nanti adalah punya kompetensi, jadi bisa bekerja langsung, bisa membuka lapangan kerja karena profesionalisme adalah tergantung dia kompeten apa tidak. Dari tes uji kompetensi tadi, Iya. ya pasti ya. Dengan kompetensi yang dimiliki dan lulus uji kompetensi sudah bisa membuka lapangan kerja. Bisa buka lapangan. Betul. Kemudian yang masih menjadi prioritas dan ini cukup melelahkan dan cukup panjang waktunya adalah membiasakan dan mencoba mengajak para mahasiswa bermimpi dalam bahasa Inggris. Ya. Artinya mimpi masih boleh nih berarti? Bukan. Ikastrada mengajarkan mimpi, dokter? Bukan. Bukan gitu ya? Jadi kalau mimpi biasanya Anda mimpinya apa tadi malam? Wah, saya jalan-jalan. Di mana? Oh, ternyata di pasar. Pakai bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Masih bahasa Jawa. Ya. Tidak salah itu. Iya. Karena memang kita berbasis local wisdom. Tapi kita mempunyai satu capaian yang ingin diharapkan, yaitu kita adalah menuju internasionalisasi. Capaian menuju internasionalisasi. Betul. Nah, bisa dijelaskan yang ini nih? Kayak menarik sekali. Jadi- Makanya banyak yang pengen ke Ikastrada ya. Ya, salah satunya dengan good English. Kalau tadi yang pertama adalah good kompeten, Kok kompeten. berarti bisa menciptakan lapangan kerja. Yang kedua adalah good English. Good Di sini English. mencoba kita untuk membuat satu masakan. Masakannya adalah masakan internasional. Teman-teman yang jadi dosen itu bagaikan seorang chef yang harus bersertifikat internasional. Nah, itu yang kami lakukan dengan mengikuti beberapa pelatihan di tingkat internasional, dengan mengadakan satu conference internasional, itu kita mencoba. Dan dengan adanya good English ini, Anda sudah contoh dari Dubai mahasiswanya, dari Saudi mahasiswanya, kemudian baru saja kita mengirim 3 mahasiswa diterima di Arab Saudi, ya. Itu bekerja ya maksudnya? Bekerja Oh, itu ya. sebagai tenaga kerja, dan kami sangat mendukung apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang kita ekspor adalah tenaga-tenaga yang punya kompetensi. Yang kompetensi tadi. Iya, sehingga pulang itu tidak hanya membawa cerita-cerita yang menjadikan kita ngelus dodo, karena saya orang Jawa ya, ngelus dodo kalau ada keluhan-keluhan gitu ya. Ceritain gimana dulu dokter ini? Ya, jadi ada keluhan, umpamanya tenaga kerja atau TKW kadang-kadang keluar negeri itu sampai dilecehkan, dan Karena ada kurang yang mampu karena naik kemampuannya. kapal atau naik perahu kemudian tenggelam. Nah, itu kan sesuatu yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Lulus dada. Makanya itu yang muda yang berprestasi silahkan bergabung dengan kami. Kami siap. Ada yang ke Jepang. Kita sudah mulai melakukan satu kerjasama. Ada 4 kalau tidak salah yang bisa bekerja di Jepang, dan semuanya mempunyai satu filter dalam bentuk tes yang sangat luar biasa. Kemudian ada yang ke Taiwan, dan Hong Kong masih kita tunda karena adanya COVID ini. Singapura juga kita tunda, dan kami mencoba membaca peluang ini dengan cara menyekolahkan dosen kita untuk kuliah di Australia, kuliah di Jepang, kuliah di Malaysia. Ya, kita sudah, kalau di Malaysia sudah ada 4, dan kita sudah melakukan pertukaran mahasiswa
dibiayai oleh negara melalui program Kampus Merdeka. Ya, itu salah satu ya betul. Dengan Kampus Merdeka itu Anda jangan khawatir. Kami tidak hanya mengirim ke luar negeri, kami juga menerima mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi lewat KIP, Kartu Indonesia Pintar, akan gratis di sini. Jangan khawatir. Jadi saya tadi sempat baca Kampus Merdeka sudah. Jadi penjelasannya di sini. Iya, betul. Kampus Merdeka. Nah, oke. Selanjutnya dokter, dalam hal lapangan kerja di sini kan tadi dokter menjelaskan mencetak mahasiswa lulusan sini untuk bisa buka lapangan sendiri. Yang kedua tadi menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri ya. Berarti kampus Ikastrada ini juga selain mendukung juga memfasilitasi untuk mahasiswanya bisa go internasional ya, untuk betul. kerja di luar negeri. Kerjasamanya juga ada berarti ya dari luar negeri itu ya, yang untuk menampung kampus hebat dari Ikastrada, lulusan hebat dari Ikastrada. Iya. Jadi kita kerjasama dengan Departemen Kementerian Tenaga Kerja sudah. Ada juga non-government organization yang bekerja dengan kita. Ya. Kemudian kami juga keprihatinan yang tadi kami sampaikan, kita coba tutup kekurangan itu dengan satu lagi, good mentality dan personality. Ketiga. Berarti mentalnya harus mental baja. Mental baja itu enggak, kadang ada yang istilahkan tidak tahu malu, dokter. Tidak tahu malu boleh, tapi tidak memalukan. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut dokter, kita stop dulu. Kita saksikan yang berikut ini dari Ikastrada. It's just like dying, then everything will be okay. Standing here smiling, and butterflies ever with love was born, and hollow dark crowded and empty spaces. They know what time we are above the clouds in the light and glory. Don't ever be afraid if we can stand and rise. Oke, terima kasih dokter Sentot. Tadi kita belajar lagi dari pembicaraan kita tadi sudah ke G yang ketiga, dokter. Iya. Bisa dilanjut untuk penjelasan dari G yang ketiga tadi, dokter. Silakan, dokter. Baik. Tadi masih G3 tapi separuh masih. Masih berlanjut, dokter. Iya. Secara mentality ada confidence, ada rasa percaya diri. Percaya diri yang pasti, dokter. Iya. Jadi kalau umpamanya menghadap Ibu Kepala Puskesmas ditanya, kamu tadi lulusan Ikastrada, apa yang kamu kerjakan? Penelitian dengan sebagai berikut, Ibu Kepala Puskesmas atau mas-mas yang ada di Puskesmas atau teman-teman yang ada di Bingkewan, Bingkewati. Nah, gitu ya. Kan harus ada satu istilah. Apa yang kami kerjakan adalah mulai kita melakukan satu pembelajaran sebagai dasar untuk mencari permasalahan yang mungkin bisa kita jadikan sebuah awal penelitian. Nah, disitulah kita melakukan penelitian dan membuktikan bahwa
apa yang kita teliti ada manfaat pada puskesmas, pada klinik, pada rumah sakit. Inilah manfaat dari penelitian kami sebagai alumni. Nah, dari situlah kita masukkan sebuah keilmuan, yaitu personality, di mana dengan personality ini diharapkan mahasiswa-mahasiswi mendapatkan sentuhan-sentuhan dalam bagaimana bertata komunikasi, bagaimana kita melakukan menyampaikan kata-kata, bagaimana kita bertemu, bukan jawanisasi, bukan. Ya, bukan. Kami melakukan ini karena apa? Ini nantinya ternyata akan menjadikan sebuah jawaban pada mungkin nanti sebelum kita tidak akan saya, karena ini nanti kita kalau dibuka semua nanti selesai. Boleh. Episode berikutnya. Boleh. Ya. Jadi personality itu bagaimana menampilkan bagaimana seorang apoteker yang punya confidence, tapi apa? Dalam bahasa Inggrisnya berbudi pekerti luhur. Ya. Iya, bahasa Inggris itu. Ya. Jadi itulah yang harus kita masukkan. Nanti akan saya sampaikan kenapa seperti ini. Ya. Ya. Kemudian nanti terlalu lama nanti saya diprotes nanti. Ada yang namanya yang keempat adalah Fauji yang episode 4 gitu ya. Adalah good placement preparation. Kita melakukan pemetaan mahasiswa dari awal, mencoba sekarang, belum melakukan tapi sudah mencoba. Oh, mahasiswa ini cocoknya adalah di bidang ini. Ya. Mungkin Anda bisa tidak perlu mencari kerja, tapi Anda bisa menjadi salah satu petarung dalam sebuah khasanah yang namanya entrepreneur. Ada contoh sudah. Kami mempunyai contoh petarung yang handal lulusan kami, yaitu Bapak Kepala Desa Joho. Bapak Kepala Desa Joho. Iya. Ini paling hebat dalam hal apa itu? Dari IKM. IKM ya, dari kesehatan masyarakat. Terus sekarang sudah bisa memberdayakan lingkungannya, di mana daerah Joho yang dulunya sangat terpencil, pada hari Sabtu atau Minggu jangan dikira mudah mencari parkir di daerah sana. Sangat sulit karena beliau sebagai kepala desa bisa melakukan satu inovasi. Bagaimana pengembangan development and empowerment, ya, jadi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bisa menjadikan salah satu tujuan destinasi. jadi wisata. Ya, tapi saya pesan sama Pak Kepala Desa, Pak Kades, Anda sebagai lulusan kesehatan masyarakat, tolong jangan sampai terjadi outbreak. Supaya meringankan teman-teman puskesmas gitu. Karena kalau tidak terjadi outbreak berarti bagaimana memasaknya, airnya bagaimana, ya, kemudian sampahnya dikelola bagaimana. Promotifnya. Iya, promotifnya. Berhasil. Jadi mulai dari promotif, preventif, ya mudah-mudahan tidak perlu kuratif. Karena sudah sehat semua. Sudah diatasi sebelumnya ya. Iya, betul. Sehingga puskesmas itu nantinya yang ada di, mungkin nantinya kami akan mengusulkan pada Mas Bupati, ya. Ada sebuah puskesmas pembantu percontohan yang ada di Desa Joho. Ya, betul. Sehingga saya sangat teringat apa yang disampaikan oleh Profesor Habibie almarhum pada waktu beliau mengawal Presiden Soeharto akan ke Jerman. Kalau di Indonesia ada satu tim yang namanya tim kepresidenan, lengkap, ada 4 spesialis, ada mobil ambulan yang bisa operasi on time gitu ya,
bisa alat operasi. Jadi ambulannya adalah dengan kelengkapan meja operasi. Nah, puskesmas ini harusnya seperti itu. Di Jerman itu tidak ada pengantaran rombongan banyak gitu. Hanya ditunjuk puskesmas itu untuk disiapkan. Nah, kenapa di Indonesia tidak bisa? Bisa, pasti bisa. Nanti dari IKA harus memulai Bukan. membantu desanya itu. Bukan. Bisa. Saya hanya ngikuti nyanyinya tadi. Ikuti penyanyi. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, iya, makanya itu. Usaha. Betul, makanya itu saya sangat berharap nanti setelah ini ada satu kerjasama dengan puskesmas Ngeletih, mungkin dengan puskesmas yang lain. Nah, pada akhirnya dari apa yang saya katakan 4 Foji ini, yaitu ada satu spesifikasi. Ada unggulan sebuah puskesmas itu. Apa unggulannya? Karena kalau kita tidak melakukan satu karakteristik semuanya sama, masyarakat akan bingung. Nah, kalau sudah bingung masyarakat milih yang paling gampang, milih yang paling dekat. Nah, kalau jauh dari pemukiman nggak laku dong. Tapi kalau ada unggulan mungkin bisa Ya. masyarakat lebih tertarik untuk datang ke pelayanan. Betul. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman. Ayo silahkan. Saya dulu masih ingat kalau Ngeletih itu adalah maunya sebagai puskesmas rawat inap yang unggul di bidang kesehatan jiwa ya. Oh iya. Ya, tapi perubahan waktu akan mungkin menjadikan perlu kajian apakah seperti itu. Tapi yang kalau saya lihat sekarang ini adalah panjenengan sudah melintas batas. Arahnya ke emol pelayanan kesehatan. Kita bahas dokter. Oke. Habis ini menarik ini. Mau bongkar ide-ide kreatifnya dari pokok ada di Kastra. Baik. Itu perlu dukungan ya. Bisa jadi dukungan sekali penasihat. Arahnya ke sana. Mani piro. Ini loh, mulai loh ini. Saya kan berada di dokter ini, dokter. Ini tadi kan kita live pertama kali di Kastra, dan sekalian nanti rencananya ada penandatanganan komitmen dokter. Ya. Yang diharapkan dari Puskesmas Properti dengan komitmen nanti apa dokter dengan Kastra ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat puskesmas itu kan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menitik beratkan pada promosi dan preventif. Ya, pelayanan kesehatan. Tetapi untuk saat ini memang puskesmas harus melaksanakan teknologi tepat guna yang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan perlu suatu dukungan dari institusi yang nantinya bahwa puskesmas itu bisa diakses dan mutu pelayanannya memang harus selalu ditingkatkan. Karena itu melihat dari kebutuhan tersebut, maka arahnya adalah kita harus bekerja sama dengan institusi-institusi yang memang punya keinginan untuk maju dan kita menyambut baik. Dan saya harap kita bisa bergandengan tangan dalam mewujudkan kalau IIK Strada ingin menciptakan lulusan-lulusan yang siap di lapangan. Di satu pihak kita puskesmas ingin menggunakan teknologi yang dipunyai oleh IIK Strada ini agar masyarakat itu lebih mudah mengakses sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang ada di puskesmas. Jadi menyikapi hal tersebut dan karena situasi yang seperti ini yang sepertinya pandemi ini tidak selesai-selesai, itu bukan berarti puskesmas hanya berdiam diri, karena memang sebelumnya kan pelayanannya konvensional, jadi masyarakat datang. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini yang tidak memungkinkan masyarakat datang, maka puskesmas harus menggunakan teknologi tadi yang arahnya adalah digital. Jadi tanpa datang mereka tetap mendapatkan pelayanan. Dan kita mengarah
kepada e-mall pelayanan puskesmas. Ini dokter. Jadi pelayanan yang bisa diakses secara online dan kita harus memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat apa saja yang bisa diakses secara elektronik oleh masyarakat. Jadi seperti itu kita menjemput kebutuhan masyarakat. Nanti kalau dengan adanya kerjasama ini ada saling belajarnya. Ya. Mungkin kalau dari Castrada teknologinya lebih canggih, Ya. lebih pinter-pinter, Ya. karena udah dibentuk dari awal. Tadi ada 4G tadi, Ya. jadi tidak ada salah dari Puskesmas juga belajar dari Ya. Castrada. Ya. Begitu sebaliknya, Castrada juga Ya. memberikan bantuan kepada Puskesmas. Ya. melakukan Karena puskesmas itu kan pelayanannya komprehensif. Pelayanan komprehensif itu jadi dia melayani kesehatan perorangan dan masyarakat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga kita juga harus menyiapkan apa sih yang dibutuhkan masyarakat itu, terutama jika mereka tidak bisa datang ke puskesmas tetapi mereka membutuhkan pelayanan kesehatan. mengakses maksudnya. Ya. Oke. Jadi seperti itu Coba pandangan. kita buka di line kita. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, baik. Ini sudah masuk dari mana? Ini dari Arifin.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, untuk kuliah di Castrada apa ada batas umur? Dokter. Saya jawab langsung ya. Langsung aja dokter. Batas umur tidak ada. Tidak ada ya. Jadi silahkan panjenengan yang masih baru lulus atau belum lulus mendaftar. Karena apabila mendaftar lebih awal ada apa ya? Pak, Potongan. Apa diskon? saya tanya Pak Kahumas ini. Ada kepala divisi humas ini ya. Jadi Tapi sama kamu mas aja. iya. Untuk dapat perubahan harga diskon 50 70 20. Ya, apalah nanti Matahari aja kalah. jadi kalau saya mengatakan nanti Pak Kadifnya marah, loh kok tugas saya diambil oleh rektor. Nah, itu nggak boleh katanya kan gitu. Yang penting kalau daftar di awal ada bonus dokter ya. Betul. Dan ada batasan umur. Misalkan ada yang mungkin umur di atas 50 masih bisa dokter ya untuk menimba ilmu di Castrada. Saya aja dulu ngambil S3 itu 4 tahun menjelang pensiun ya. Ya, 56. Pensiun sekitar saya 56. iya, pensiun saya 60. Kalau Ya, 4 sekitar tahun 56 berarti. saya 56 itu baru ngambil S3. bisa berarti dokter ya. Dan saya tidak berpikiran apakah nanti jadi rektor. Jadi itulah ya, jadi kita memang istilahnya berpikir positif sajalah. Ya. Intinya ada istilah menimba ilmu jangan lihat umur. Betul. Ya, tidak ada Ya. batas waktu untuk menimba ilmu. Dan salah satu keuntungan segera mendaftar adalah sistem pembelajaran hybrid. Hybrid Iya. lagi. Jadi kalau yang rame di medsos itu hybrid adalah mobil listrik dicampur BBM gitu ya. Gabungan. Sekarang adalah campuran online dan offline. Gabungan, Iya, hybrid. gabungan ya. Baik, mungkin jelas ya dokter Ayu tolong ya. Baik, dokter ini ada pertanyaan lagi. Apa yang landasi kurikulum Castrada selama ini? Jadi karena kita adalah bagian dari salah satu upaya mencerdaskan bangsa, ya, di mana mencerdaskan bangsa itu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 38 itu, bahwa negara adalah punya kewajiban untuk mensejahterakan. Karena kita sebagai institusi pendidikan, kita patuh dengan prosedur atau kebijakan, policy kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, sehingga kami menggunakan panduan apa saja yang diajarkan dan apa yang diperbolehkan. Itulah yang kami lakukan. Tentunya dari pemerintah dengan Kampus Merdeka ini, tulisannya besar itu ya di belakang itu ya. Kampus Merdeka. Ya, itu ada satu kesempatan
dan ada satu standar sama dengan yang ada di pelayanan di puskesmas. Ada yang standar sebagai standar pelayanan mutu SPM-nya, dan ada yang diserahkan sebagai inovasi. Iya, inovasi kita sesuaikan dan berciri khas kedaerahan local wisdom. Kebutuhan. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Contohnya itu. Oke. Saat ini Puskesmas juga lagi menerapkan teknologi tepat guna ya, Betul. kebutuhan yang dicari oleh penerima layanan oleh masyarakat. Nah, di sini gimana Ika Prada dalam menyikapi kebutuhan dari Puskesmas ini? Oke, jadi kalau kita berpikir atau melakukan satu upaya merealisasikan mimpi, ya. Mimpi saya tadi dengan teman-teman untuk bisa bermimpi dalam bahasa Inggris, ya. Ya, tentunya dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa belajar di layanan yang ada di layanan apakah primer, apakah layanan sekunder yang ada di Kota Kediri, nanti akan kita bawa masalahnya apa, kita bawa ke kampus. Kita lakukan satu analisa dengan perhitungan statistik, kita ajak untuk sama-sama dengan tempat praktikum atau tempat magang atau tempat belajar di praktek lapangan, sehingga yang muncul adalah suatu kesimpulan yang aplikatif, ya, yang bisa dilakukan satu penajaman dalam bentuk rencana tindak lanjut. Sehingga rencana saran yang dibuat itu bukan saran untuk selanjutnya akan dikembangkan di puskesmas. Nah, itu sudah zaman old, ya. Kalau zaman yang baru mintanya mahasiswa, kemarin pada waktu saya memberikan sambutan di Ikatan Mahasiswa Keperawatan Indonesia, mintanya adalah bahwa apa yang direncanakan akan disusun oleh Strada Indonesia dalam menyongsong kepemimpinan dengan Society 5.0. Iya. 5.0 itu adalah jawaban dari digitalisasi 4.0, di mana industri digitalisasi yang sekarang kita sedang bersama di dalamnya sebuah disruption, suatu penjungkir balikan tata nilai, sehingga saya duduk jejer panjenengan, deder panjenengan, mungkin tidak bisa diajak ngomong dengan baik karena saya konsentrasinya di HP. Nah, itulah komplikasi yang terjadi akibat Efek samping. 4.0. Nah, ini akan dijawab dengan 5.0 society treatment untuk mengembalikan tercerabutnya para kita semua dari nilai-nilai budaya lokal. Mungkin itu. Oke, baik. Dokter, ini ada yang mau disampaikan boleh ya? Langsung aja di-cut. Bos, saya mau ngomong. Silakan Dokter, ini mau disampaikan. Ya, jadi memang melihat semakin kesini ini kayaknya kan masalah itu selalu ada dan semakin rumit. Semakin rumit itu tidak semakin baik. Pandemi kesini, kemarin kita tidak berpikir ada pandemi, ternyata ada pandemi. Nanti belum tentu nggak ada, nanti mungkin ada lagi. Yang akhirnya kita harus selalu menyesuaikan. Dan jika kita melihat sumber daya dari manusia itu, kalau tidak ada campur tangan dari institusi kesehatan itu, sepertinya mereka bisa jadi seperti katak dalam tempurung. Jadi hanya menggunakan fasilitas itu. Tetapi kalau kita membuka diri, dalam hal ini puskesmas, membuka diri bekerja sama dengan institusi-institusi yang mereka sudah mengembangkan teknologi-teknologi, apa sih yang bisa kita adopt dari mereka, atau bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka sehingga akhirnya kita bisa menyesuaikan
pelayanan yang memang dibutuhkan karena selalu berubah. Kalau dilihat tuh kelihatannya semakin kesini kayaknya semakin dinamis gitu loh, jadi berubah terus. Banyak masalah. Ya, dan yang biasanya kalau institusi kesehatan itu kan mesti update ya, karena memang tadi kalau dilihat dari kulumnya kan dia selalu mengikuti perkembangan. Artinya dari luar negeri loh. Sehingga kita di Puskesmas ini kita juga nggak mau ketinggalan. Kita juga harus kalau kita mau membuka diri pasti kita bisa juga seperti Yang penting artinya sama-sama belajar. Iya. Sama-sama mengingatkan. mengambil yang positif dari apa yang mereka punya. Mungkin kita juga punya sesuatu yang bisa diadop oleh Iya, jadi saling bekerja sama. Oke, baik. Ya. Saya buka dari lain kita lagi, mungkin sudah ada pertanyaan masuk. Ini dari Rumi Kelly. Beasiswa apa saja yang bisa didapat di Strada? Dokter, ada Ya. beasiswa enggak? Oke, kalau ditanya beasiswa saya malah lebih senang. Karena beasiswa itu merupakan salah satu funding yang stabil. Dengan beasiswa itu ada kepastian. Saya malah lebih bersyukur kalau nanti 90% itu beasiswa semua. Iya, Enak nggak ribet juga. tidak terlalu diribetkan katanya beliau. Bu Pasti Kapus. on time. Sama persis dengan BPJS. Kalau dulu kita pusing banyak surat-surat mohon gratis. Diberi keringanan. Ya, ya toh? ada tekanan pasti itu. Saya tanya, siapa tahu nanti saya bisa dapat beasiswa. Iya. Ambil S2 ya Bang? Iya. Direkam di sini nih. Betul. Saya tanya, dokter, saya mau dapat waktunya dapat beasiswa loh ya, gitu. Iya. Tinggal minta nih. Jadi beasiswa itu bisa dari institusi setempat, bisa dari pemerintah. Kalau dari pemerintah melalui ini program Kampus Merdeka ini. Kampus Merdeka. sekali lagi Dari ya. Kampus Merdeka itu ada dua pola, dari kinerja atau ya dalam tanda petik kepintaran mahasiswa dan nasibnya mahasiswa. Ada nasib juga di bawah. Ada Sangat berperan. karena nasib ini ada hubungannya dengan COVID kemarin. Jadi yang keluarganya gulung tikar usahanya. Oh ya, terimbas. Iya, jadi itu salah satu yang kita buka juga. Kita membuka, dan biasanya program ini datangnya sore, jawabnya harus besok pagi. Kenapa dokter? Gak tahu itu. Sengaja dicrit-crit, Iya. dikeluarkan lebar nanti terlalu banyak. Iya. Saya jawab pagi. Jadi memang dari awal sudah kita lakukan satu pemetaan. Oh, mahasiswa ini pintar, masuknya sudah lewat KIP. Kemudian kalau pintar tidak bisa KIP karena mampu, bisa lewat bidik misi. Bidik misi. Ya, bidik misi itu mahasiswa Yang tidak mampu kan. pintar, bukan tidak mampu, yang siapapun. Oh, buat siapapun. Iya, jadi bidik misi itu kita berikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengikuti karena ini programnya pemerintah. Jadi ada satu maaf kalau di kedokteran itu ada namanya beasiswa untuk PPDS gitu ya. Nah, itu bisa tes. Nanti kita akan buka apa saja, silakan dibuka di web kita apa saja yang bisa dicari, karena sangat terhormat apabila bidik misi, karena dengan bidik misi itu menunjukkan potensi kemampuan dari yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir dari yayasan juga mensiapkan beasiswa. Ada. Iya. Kalau beasiswa itu biasanya kita evaluasi, kita berikan kesempatan, ada garis merah. Jadi tidak hanya KMS ya, tapi di sini juga ada garis merah. Kalau merah berarti Anda tahun depan, semester depan hilang loh beasiswanya. Nah, kalau nilainya jelek semua, ya kan harus ada panisem. Kalau di puskesmas garis merah yang repot adalah petugas, gitu kan ya. Di sini juga tidak hanya mahasiswa, tapi dosennya juga kita minta untuk melakukan satu eksplorisasi permasalahannya apa.
sehingga bisa naik ke garis hijau. Iya. Kalau hijau berarti beasiswa berlanjut. Iya. Oke, tentang beasiswa cukup ya. Nanti Bu Meli kalau pelajaran bisa datang ke kampus ya untuk menemui humasnya untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa. Saya juga mau sebenarnya. Nanti pasti saya nyari beasiswa itu. Baik, ini kita buka pertanyaan lagi dokter. Ini dari akun YouTube-nya Ika Strada dari Alfi Aslina. Apa langkah kampus dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya? Iya. Jadi mulai masuk sudah kita petakan. Anda masuk kelompok mana? Kelompok standar, menengah, dan advance. Kalau advance berarti dia sudah bisa berconversation dengan baik. Tapi kalau tengah, mungkin middle gitu ya, ya masih perlu dipoles sana di sini. Kemudian kalau standar ya memang harus kita masukkan seperti disekolahkan tersendiri, dan kita ada memang programnya bagaimana supaya bisa belajar bahasa Inggris dan bermimpi dalam bahasa Inggris. Itu seperti seperti kuliah tambahan gitu dok, atau kuliah yang wajib? Kalau untuk kita wajib. Oh wajib ya. Iya. Tapi ada yang takut. Saya nggak berani sekolah di Strada karena harus bisa harus belajar bahasa Inggris. Tidak. Iya. Kalau kepepet ya bahasa Indonesia nggak apa-apa, kan masih orang Indonesia. Kalau di barat nggak bisa kepepet omongannya. Ya itulah kadang-kadang nasibnya kalau jadi orang penguji atau pembimbing skripsi apa tesis. Sama-sama Indonesia. Saya cinta Indonesia dong ya. Akhirnya ujung-ujungnya jadi elok juga. Elok Indonesia. Iya. Ya. Saya kira. Pertanyaan lagi dokter, ini masih ada pertanyaan. Waktunya masih ya lanjut tim ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Ini dari YouTube-nya Ika Strada juga, dari saudara Giovanni. Upaya apa untuk lulusan mampu membuka lapangan kerja baru di dunia kesehatan? Oke, jadi nanti kita berikan kita belajar dengan pola rumah makan Padang. Ada lagi nih. Iya. Sebenarnya inovasi ini ngambilnya dari makanan loh. Iya, karena bagaimanapun juga rumah makan Padang itu memberikan satu pembelajaran bagi kita. Kita siapkan menu-menunya. Sebelum menu itu disiapkan, tentunya sudah kita siapkan dosennya, dosen pembimbing, umpamanya bagaimana contohnya mau buka buat apa, saya nanti lulus bidan punya usaha apa itu IO. IO yang mana kalau IO semuanya ya kita nggak berani lah, ada satu pembatasan. Tapi kalau IO-nya dalam hal fotografi, dalam hal apa itu video, lah itu kita sudah siapkan, ada tim kita yang bisa memberikan pembelajaran bagaimana sebaiknya Anda menjadi seorang bidan punya usaha sampingan. Tetap ya, jadi Iya. budgetnya masing-masing. Di puskesmas itu dibutuhkan bang, kan ada bingkainya. Butuh teknologi tepat guna. Positifnya dari kampus Strada itu nggak cuma materi teori tentang kesehatan aja. Jadi bakat-bakat yang terpendam dari mahasiswa juga digali dan dibina juga ya, bukan Iya. dibinasakan. Contohnya ini. Nah, Ini. iya. Dapat iklan. Ini dari Strada dokter ya. Betul, jadi dari mahasiswa kita yang mencoba melakukan satu kreativitas Sambil dengan belajar. membaca peluang. Ya. Jadi itu sudah ya masuk ke Belajar sambil ya. Berarti bisa menggalakkan dari sini juga. Betul. Ya itu tadi seperti ada yang apa? Fotografi ya, Tetap silakan. ya. Iya. Bakatnya tetap diarahkan. Iya. Bukan cuma dia dapat ilmu tentang kesehatan, di sini jika dia bisa menciptakan lapangan kerja Betul. sendiri. Iya. Sesuai dengan Iya. tema kita. Baik, sebelum kita lanjut, ada iklan lagi nih dari Strada. Kita lihat bersama-sama yuk.
terima kasih. Barusan kita lihat video dari Kastrada. Baik, kali ini sekaligus sebagai momen kita untuk membentuk program kesepakatan antara Ikastrada dengan UPT Puskesmas Pelabuhan Letih untuk empowerment. Target capaian program kesehatan yang dijalankan oleh Puskesmas Letih sebagai sumbangsih dan tridharma dari perguruan tinggi Ikastrada Indonesia. Baik, di sini sudah kita siapkan berkas dokumennya, bisa langsung ditandatangani, dokter. Oke, sebelum tanda tangan saya harus menyampaikan kepada masyarakat khalayak ramai dan panjenengan yang di Pustu, jangan sampai nanti beli kucing dalam karung. Ya. Benar-benar ada yang muda tidak jalan ya, dokter. Iya, betul. Jadi kami ada satu yang mungkin nantinya bisa dibutuhkan, yaitu sebagai pelaksana. Pelaksana itu adalah di diploma, kemudian di S1 dan profesi, bisa perawat, bisa bidan, bisa apoteker nantinya. Kemudian di S2. S2 ini adalah bagaimana Strada Indonesia itu menyiapkan sumber daya manusia dalam membuat rencana sebuah program. Desainernya bagaimana? Andalah yang seorang magister, apakah keperawatan, apakah kesehatan. Nah, eksekusi pada akhirnya adalah pada program doktoral. S3 yang kita buka tidak sampai 10 hari, kuota yang diberikan oleh Dikti 10 orang langsung habis. Ya. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa sebagai seorang lulusan S3 atau doktor adalah pembuat desain sebuah bagian rencana wilayah dan kebijakan nasional. Sehingga banyak teman yang mengatakan, teman saya tuh setelah S3 kok berubah. Dulunya pundaknya itu hanya bintang melati 3, sekarang malah lebih ringan karena berganti dari melati 3 menjadi 1 bintang. Nah, jadi dari seorang perwira menengah menjadi seorang perwira tinggi. Dan sebagai kata akhir bahwa percayalah, kita akan menjaga mutu atau kualitas dari pendidikan ini. Kita sudah bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Ada 2 profesor atau guru besar yang beliau kerso dan mau menjadi penguji, pembimbing, pengajar. Kemudian ada 9 guru besar dari Universitas 11 Maret menjadi pengajar, pembimbing, dan penguji. Kami tidak bermain-main dalam menjaga kualitas ini, sehingga kami berani tanda tangan di depan Anda. Inilah Ibu Kepala Puskesmas Strada Indonesia tetap berusaha untuk menjaga kualitas. Iya, dan kami juga sudah bekerja sama, apakah itu dengan PPNI dan PB Yakmi. Karena itulah juga yang terakhir pada hari ini atau kemarin itu adalah dengan PARI. PARI itu adalah Perhimpunan Radiografer Indonesia. Ya. Dan yang mau masuk ini adalah sudah masuk sebetulnya dari IFI, Ikatan Fisioterapis Indonesia. Dan yang sudah berjalan adalah diantaranya masih membuat formulanya adalah dari Ikatan Apoteker Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan. Di samping ada beberapa daerah, ada kepala daerah dari beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara. Yang kemarin ke sini adalah Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, melakukan satu MOU. Kemudian Bapak Wali Kota Kediri juga. Dan mungkin itulah sebagai bukti bahwa kita memang patut dipercaya. Demikian mungkin saya kalau seperti ini sudah berani tanda tangan. Baik, harapannya di sini nanti dengan adanya ini bisa sama-sama ya antara Ikastrada dan Kediri dengan Puskesmas Pelabuhan Letih itu sama-sama membentuk
lulusan dari Kastrada yang bisa membuka lapangan sendiri tadi, yang mandiri, yang dengan 4G tadi. Silakan Dr. Edi sekalian. Iya. Ya. Monggo. Terima kasih sudah Dok. Lo nggak apa-apa. Oh sudah. Oke, mungkin dari sini ada yang mau disampaikan dulu Dr. Edi. Oke, silakan. Saya ucapkan terima kasih Dr. Sentot selaku Rektor dari Kastrada Indonesia atas kerjasamanya dengan Puskesmas Perawatan Ngerti. Harapan kami apa yang kita jalin hari ini, apa yang kita buat hari ini bisa meningkatkan cakupan program di Puskesmas Ngerti dan masyarakat bisa menggunakan teknologi tepat guna yang akan kita siapkan sehingga semakin baik. Jadi pelayanan kesehatannya semakin baik, kemudian teman-teman dari Puskesmas itu juga informasi teknologinya juga semakin maju, sehingga harapan kedepannya adalah Puskesmas Ngerti semakin dikenal dan manfaatnya semakin bisa dirasakan. Semakin dekat di hati. Semakin Saya kira sudah cukup. Mungkin sedikit saya hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan Puskesmas Ngertih itu bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu saya kira. Baik, terima kasih Dr. Sentot, terima kasih Kastrada Indonesia Kediri. Dr. Edi, terima kasih sudah menemani kami. Baik, saya akan kembali untuk sobat bingkai di rumah, jangan lupa untuk ikutin terus Bingkai Live setiap hari Sabtu pada pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di dua channel, yang pertama di Instagram dengan alamat Instagram kita Puskesmas_perawatan_Ngerti, atau di alamat Facebook kita yaitu Puskesmas dengan huruf B besar spasi perawatan dengan huruf B besar spasi Ngerti dengan huruf N besar. Saya selalu mengingatkan kembali kepada sobat bingkai semuanya tetap dengan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir, dengan terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas yang berlebih. Baik, saya Aziz Kurnianto beserta dengan tim yang bertugas kali ini mohon undur diri. Salam sehat, sobat bingkai, sampai jumpa.